Dia adalah raja kekuatan yang bahkan bisa mengalahkan banteng sampai mati. Karena serangannya terlalu kuat, ibunya harus memasangkan gelang untuknya. Tapi siapa yang berani main-main dengannya? Jika dia memukul satu pukulan itu, lawannya hanya bisa berteman dengan kursi roda. Nama pria ini adalah Ma Yongzhen. Karena Tuhan melahirkan kekuatan ilahi. Jadi semua orang di desa telah memakan pukulannya. Ibunya takut dia akan memukuli orang sampai mati di desa. Lalu memintanya pergi ke Shanghai untuk mencari peluang. Tapi begitu Ma Yongzhen naik kereta, dia mulai berkelahi. Seorang pria botak berencana untuk mencuri ubi yang dipegang gadis ini. Tepat ketika ubi akan dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian sebuah pukulan segera dikirimkan ke wajahnya. Orang yang memukul pukulan itu adalah Ma Yongzhen. Pria botak itu ingin berdiri dan melawan. Tapi dia tidak tahu siapa dia. Ma Yongzhen memegangi pria botak itu untuk mengirimnya pergi menemui Tuhan. Kemudian lonceng yang tergantung di gelang terus berdering. Dia ingat nasihat ibunya. Jadi dia berhenti tepat waktu, itu sebabnya pria botak itu melarikan diri. Mereka bertiga berhasil sampai ke Shanghai. Sepupu Aniu mengatur agar mereka tinggal sementara di daerah miskin. Ada Master Tai yang baik hati di sini. Setiap hari, kami membawa makanan lezat untuk dibagikan kepada orang miskin di sini. Jangan berpikir dia hanya seorang koki. Dia pernah menjadi raja Shanghai. Karena aku benci kehidupan pembunuhan. Harus membawa 2 anak perempuan yang tinggal di pengasingan di sini. Sangat cepat Ma Yongzhen dengan kekuatan sucinya sendiri. Dia memenangkan pekerjaan kerja keras. Baik, 8 sen sehari. Dikasih makan, tidak cover tempat tinggal. Dan begitu saja, Ma Yongzhen juga tampaknya enggan mendapat pijakan di Shanghai. Tapi sekarang di Shanghai, secara bertahap dikendalikan oleh kekuatan baru. Sebelum rokok ini padam. Dan kamu belum mati. Kalau begitu aku akan terus membiarkanmu menjadi bos San Chong Tian. Pemimpin ini bernama Long Qi. Mengandalkan 2 tinju di tangannya, dari perlindungan hingga Raja Shanghai. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa memblokir 5 gerakannya. Meskipun dia adalah oligarki geng Hei terbesar di Shanghai. Tapi dia memiliki tubuh yang penuh integritas. Dia juga sangat membenci orang Indochina. Jika berada di area yang dia kelola, akan ada serangkaian penolakan dari bisnis opium. Siapa yang berani melanggar aturan? Maka ini adalah ending bagi orang itu. Hari itu, seorang rekan kerja mencuri sekantong opium dari gudang. Dia berencana untuk membaginya dengan Ma Yongzhen. Tetapi menerima penolakan tegas dari Ma Yongzhen. Jadi apa yang mereka kirim setiap hari di gudang? Ini bukan daun teh tapi opium. Paket opium yang dicuri dengan cepat ditemukan oleh Hei Mao. Dia segera menangkap ayah dan anak yang mencuri ke daerah orang miskin. Jika mereka tidak mengirimkan paket opium, maka seluruh daerah miskin juga harus menderita. Ma Yongzhen merasa sudah tidak tahan lagi. Karena kehidupan begitu banyak orang yang tidak bersalah di sini, dia harus mengambil tindakan. Tetapi pada saat yang genting, Master Tai selangkah lebih maju darinya. Pria yang pernah menjadi Raja Shanghai akhirnya mengambil tindakan. Palu yang dilemparkan di depannya dengan cepat dinetralkan oleh Master Tai. Hanya menggunakan 3 bagian kekuatan. Pohon berusia 100 tahun tertusuk dalam sekejap. Master Tai tidak ingin membiarkan Ma Yongzhen, orang yang masih tidak mengerti hidup, terjebak dalam pertempuran di Shanghai. Selanjutnya, pohon berusia 100 tahun. Langsung dipotong setengah oleh salah satu kapak Master Tai. Semua orang terkejut sesaat. Hei Mao dikalahkan dan harus membawa bawahannya dan segera meninggalkan tempat ini. Ma Yongzhen membawa sebungkus opium untuk melapor langsung ke ruang patroli. Setelah itu, opium Futubang disita seluruhnya. Sekelompok jurnalis juga mengungkap ini. Ma Yongzhen juga ditahan sementara oleh Departemen Patroli. Selanjutnya, orang-orang Indochina muncul untuk campur tangan. Tidak ada cara lain selain membiarkan orang Indochina mengangkut opium. Kepala polisi secara pribadi membebaskan Ma Yongzhen. Pada saat yang sama mengiriminya peringatan yang bermaksud baik. Shanghai.
Bukan tempat di mana orang tidak memiliki pikiran seperti seorang seniman bela diri seperti kalian dapat mencari nafkah. Ma Yongzhen melihat truk yang penuh dengan narkoba. Diambil oleh orang Indochina. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Jangan biarkan jumlah opium ini terus merugikan sesama warganya. Pada saat yang sama, bos Shanghai Long Qi juga mau dapat barang ini. Dia adalah dewa tinju yang mengalahkan semua orang di Shanghai. Dalam 10 gerakan, musuh pasti akan mati. Seorang anak muda dari pedesaan yang jelas ingin mencoba. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Long Qi, benar ya? Kudengar tidak ada yang bisa menangani 10 gerakanmu. Aku merasa aku bisa. Aku tidak tahu apa 10 gerakan. Sebelum rokok ini padam. Dan kamu tidak kalah. Maka kiriman ini akan menjadi milikmu. Long Qi memandang rendah bocah desa yang biasa-biasa saja ini. Bagaimana dia bisa menebak? Satu pukulan darinya bisa mencapai 2000 kek yang mengejutkan. Dua orang bertarung tanpa perbedaan sama sekali antara menang dan kalah. Ini adalah pertama kalinya sejak Long Qi menyerbu Shanghai. Bertemu dengan orang yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat keduanya, tinju mereka hampir sama. Jika Ma Yongzhen tidak menggunakan gerakan membunuh, tampaknya mustahil untuk menang melawan Long Qi. Mereka berdua terus bertengkar. Masih belum bisa menentukan pemenangnya. Tapi rokok di tanah benar-benar padam. Waktu mereka berdua berjanji juga telah berakhir. Kenapa kamu berhenti? Aku takut aku tidak sengaja akan membunuhmu. Sesuai dengan janji aslinya, pengiriman opium ini adalah milik Ma Yongzhen. Mampu mengenali hati Long Qi sangat senang. Tapi di luar prediksi Long Qi. Tanpa diduga, Ma Yongzhen membakar seluruh truk yang penuh dengan narkoba. Ini membuat Long Qi menatapnya dengan mata berbeda. Mereka berdua adalah pahlawan dalam kelompok pahlawan. Sejak itu, mereka menjadi saudara yang baik. Tapi ketika Ma Yongzhen kembali, manajernya memecatnya. Tanpa pilihan lain, Ma Yongzhen harus membawa kakaknya untuk menemukan Long Qi. Melihat saudara yang baik itu datang untuk mencarinya, tentu saja Long Qi sangat ramah. Mulai hari ini dan seterusnya, Ma Yongzhen adalah teman baikku. Setelah itu, perasaan keduanya menjadi lebih dekat seperti saudara. Jika mereka punya waktu, mereka akan bersaing dalam seni bela diri. Minum bersama. Mereka bicara tentang cita-cita bersama. Melihat pemandangan seperti itu, apakah Anda juga mengenang masa kecilnya? Ketika Anda juga pernah memiliki saudara yang baik. Setelah manfaatnya semakin hari semakin banyak, Long Qi dengan cepat jatuh ke pemandangan orang Indochina. Agen Hiroichi ingin mengambil Long Qi ke tangannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Long Qi tidak menyukai orang Indochina. Orang Indochina setelah dipermalukan. Bagaimana bisa begitu mudah diabaikan? Namun, Long Qi melewatkan poin penting ini. Dia pikir seluruh Shanghai miliknya. Hiroichi mengalihkan ke lawannya. Sebenarnya, orang ini sudah lama ingin menyingkirkan Long Qi. Hanya saja pukulan mereka tidak cukup keras. Sekarang mendapat dukungan dari Indochina. Akhir Long Qi tidak perlu dipikirkan untuk mengetahui apa jadinya.